Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, ba'da maghrib ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak. Di antara nikmat yang tidak nampak adalah nikmat iman. Nikmat kita masih diberikan cahaya Islam, hidayah Islam, yang kita berharap kepada Allah agama ini terus kita pegang sampai pada akhirnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita. Demikian pula nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa belajar dua sumber dan dua wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kata beliau, apabila kita berpegang teguh dengan kedua wasiat tersebut, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya, baik kesesatan yang ada di dunia maupun di akhirat. Dan kedua wasiat tersebut adalah kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua wasiat atau dua warisan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah
wa sunnata rasulih, kitabnya Allah dan juga sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tema tambahan daripada ibadah kurban, karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan di Jumat yang lalu, untuk kajian sirah kita pending terlebih dahulu, kemudian kita berpindah kepada perkara-perkara yang terkait dengan ibadah kurban yang insyaAllah akan segera datang. Walaupun nanti secara isi dan intinya adalah Ustadz Abdul Adim, sebagaimana beliau juga sudah memulainya. Kemudian juga sudah ada Ustadz Ferry yang kemarin juga membahas, walaupun masih terkait dengan bulan Dzulhijjah. Maka di Jumat seperti ini pula, atau mungkin nanti kalau mengganti Ustadz yang tidak bisa hadir, kita pun juga akan membahas hal-hal terkait dengan masalah kurban. Dan sebelum kita menambah pembahasan tersebut, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan satu hal yang penting bagi orang yang ingin berkorban, yakni tidak boleh mengambil ataupun memotong rambut, kuku dan juga bulu yang ada di tubuhnya. Dan ini harus diperhatikan bagi kita nanti yang mau berkorban, untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena di antara para ulama mengatakan bahwa larangan tersebut derajatnya adalah haram. Sehingga apabila orang yang ingin berkorban kemudian nekat untuk memotong rambut, kuku dan bulunya, maka dia berdosa atas perbuatan tersebut. Namun ada satu poin yang kemarin kita sampaikan akan kita tambahi pada kesempatan kali ini, yakni penjelasan terkait siapakah sebenarnya yang dilarang untuk memotong kuku, rambut dan bulunya. Apakah memang orang yang ingin berkorban, atau bulu, rambut dan kukunya hewan korban yang tidak boleh? Ini yang akan kita tambahi penjelasannya pada kesempatan malam hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah mungkin di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa sebenarnya yang dilarang untuk dipotong kuku dan rambut serta bulunya adalah hewan kurban, maka kita jawab, iya, memang benar ada. Dan beliau bernama Ibnul Malak, ya. Dan beliau adalah ulama dari madhab Hanafiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau pun juga menyebutkan beberapa dalil yang menurut beliau menguatkan pendapat beliau tentang bahwa yang dilarang
untuk memotong kuku dan rambut serta bulu adalah hewannya, bukan orangnya. Oleh karena itu, kita akan sebutkan dalil yang beliau gunakan. Kemudian nanti kita akan sebutkan bantahan dari ulama yang lain. Ya, jadi kalau memang ditanya apakah ada ulama yang berpendapat bahwa sebenarnya yang dilarang motong kuku, rambut dan bulunya adalah hewannya, bukan orangnya, maka kita katakan benar ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi kemudian pendapat tersebut dibantah oleh ulama yang lain. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana bantahannya. Jadi kalau menurut pendapat Ibnul Malak, kalau ada orang yang ingin berkorban, ya, maka sebelum hewan korbannya ini disembelih tidak boleh kukunya dipotong. Ya. Karena mungkin ya motong kuku sendiri sudah selesai, ya motong kuku anaknya sudah selesai, ya mau motong kuku siapa lagi? Oh ya hewan korbannya belum dipotong, nah dipotong misalnya. Ya. Maka menurut Imam ataupun menurut Ibnul Malak tidak boleh. Ya, tapi kalau motong kukunya sendiri boleh. Nah, di antara dalil yang beliau gunakan adalah pertama dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu dhibhun," barang siapa yang memiliki hewan korban, yadbahuhu, yang ingin dia korbankan, fa idza uhilla hilalu dzilhijjah, maka apabila telah nampak hilal bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya, maka tidak boleh bagi dirinya untuk mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya sampai hewan tersebut disembelih. Kata Ibnul Malak, dhamir, apa dhamir Pak? Yang belajar bahasa Arab, dhamir kata ganti. Ada berapa jumlahnya kata ganti? 14. Ya. Apa aja Mas Asep? Ya, enggak ikut ya. Huwa humahum sampai ana nahnu, 14 dhamir kata ganti. Dhamir yang ada di min sya'rihi wa adfarihi, hi di situ dhamir hi itu kembali kepada dhibhun. Lihat tadi di awal ya, sebenarnya kalau ada papan tulis itu bisa ditulis. Man kana lahu dhibhun. Man kana lahu dhibhun, kata dhibhun. Barang siapa yang memiliki dhibh, hewan kurban, kemudian bulan Dzulhijjah telah nampak, maka tidak boleh dia mengambil min sya'rihi, hi ini kembali kepada dhibhun, maka tidak boleh dia mengambil dari rambut hewan korbannya. Ya, mungkin karena orangnya botak, ya, kemudian pengen pakai rambut, ya pakai rambutnya kambing misalnya. Wala min adfarihi, demikian pula tidak boleh mengambil dari kukunya, hi kembali ke dhibhun hewan korbannya, syai'an sedikit pun, hatta yudhhiya sampai hewan tersebut disembelih. Ya. Ini dari sisi apa? Bahasa. Menurut Ibnul Malak, dhamir hi di kalimat sya'rihi dan min adfarihi, hi di situ kembali kepada apa? Dhibhun, kembali kepada hewannya. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai oleh Ibnul Malak untuk menguatkan pendapatnya adalah hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Disebutkan bahwa di sana Nabi SAW mengatakan, ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Sesungguhnya tidak ada amalan yang paling Allah cintai yang dilakukan oleh seorang hamba di hari raya Idul Adha kecuali ihraqud dam,
mengalirkan darah. Ya. Mengalirkan darah di sini bukan berarti bunuh tonggone, bukan ya Pak. Ya. Kalau dalil itu dipahami secara tekstual saja, ini bahaya. Sampai sini ya, banyak orang yang terbunuh di hari raya Idul Adha. Karena tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha kecuali apa? Mengalirkan darah. Ya, ke rumah tonggone bawa pisau nyembelih orang. Nah, ini bahaya. Tapi yang dimaksud adalah menyembelih hewan korban, mengalirkan darah hewan korban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan sesungguhnya akan datang pada hari kiamat tanduk dari hewan tersebut, bulu demikian pula kukunya hewan tersebut. Wa inna ad-dama la yaqa minallahi bimakanin qabla an yaqa minal ardi. Kata Rasulullah dalam hadis itu, dan pahala korban sampai kepada Allah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Fatayyibu biha nafsa. Oleh karena itu, hiasilah diri kalian dengan ibadah korban. Maka menurut beliau berdasarkan hadis ini, menurut Ibnul Malak berdasarkan hadis ini, agar bulu dan kukunya nanti juga datang pada hari kiamat, ya, maka tidak boleh dipotong dulu sebelum hewannya disembelih. Agar nanti kukunya hewan, bulunya hewan itu datang di hari kiamat menjadi saksi bahwa si fulan ini dulu telah menyembelih hewan kurban. Makanya tidak boleh memotong kuku dan rambutnya hewan korban sebelum hewan itu disembelih. Kemudian dalil yang ketiga yang digunakan oleh Ibnul Malak untuk menguatkan pendapatnya adalah hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan bahwa al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Hewan korban akan memberikan kebaikan sebanyak helai rambut yang ada padanya bagi pemilik hewan tersebut. Jadi hewan korban, kebaikan yang akan didapatkan oleh pemilik atau orang yang berkorban dengan hewan tersebut sebanyak bulu yang ada di hewan tersebut. Makanya kalau sebelum disembelih kok sudah dipotong bulunya sehingga kambing itu menjadi kambing yang gundul, ya pelontos, atau mungkin dipotong ya moha, ya atau dibikin jambul dan sebagainya, maka ini akan berkurang. Seharusnya dalam tubuhnya kambing tersebut bulunya ada 1 miliar misalnya, tapi karena sudah dipotong sebelum disembelih tinggal 1 juta, maka berarti pahalanya cuma 1 juta, seharusnya bisa 1 miliar. Ya. Maka menurut beliau berdasarkan hadis ini, maka tidak boleh bulu dari hewan korban itu dipotong sebelum dia disembelih. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara dalil yang digunakan oleh Ibnul Malak untuk menguatkan pendapat beliau bahwa yang dilarang untuk dipotong kuku dan rambut serta bulu adalah hewannya, bukan orang yang mau berkorban. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena muncul pendapat ini, lalu kemudian para ulama pun membantah akan pendapat beliau tersebut terkait dengan dalil secara lughah tadi, bahwa dhamir min sya'rihi wa adfarihi itu kembali ke dibhun. Maka kata para ulama, bantahannya para ulama, bahwa memahami hadis itu tidak cuma dari satu hadis. Kalau hadis tersebut diriwayatkan dari berbagai macam riwayat dengan berbagai macam lafaz, maka semuanya harus dikumpulkan
kemudian diambil kesimpulan sebenarnya mana yang benar. Jadi tidak cuma dari satu hadis saja, tapi beberapa riwayat dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan sebenarnya yang dimaksud domirnya itu kembali ke dzibhun atau tidak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata di sana ada dalil yang lain, dan itu juga sekaligus membantah pernyataan daripada Ibnul Malak dari sisi bahasa. Nabi SAW dalam riwayat Muslim, beliau pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah," apabila kalian, siapa yang diajak bicara, Pak? Orang yang mau berkorban atau hewannya? Orang yang mau berkorban. Karena apa gunanya Rasulullah berbicara sama kambing-kambingnya? Ya. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa an atfarihi, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut dan bulunya. Dhamir sya'rihi wa atfarihi di sini juga ada. Tapi di awal hadis tidak ada kata dzibhun. Yang ada adalah arada ahadukum. Maka hi di sini, dhamir hi di sini mudzakkar, kembali kepada ahad, seseorang. Ya. Maka dia tidak boleh mengambil dari rambut dan juga kukunya sendiri. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini sama sekali tidak disebutkan kata dzibhun. Ya, sama sekali tidak disebutkan kata dzibhun, tapi yang disebutkan dan yang diajak bicara adalah orang yang ingin berkorban. Sehingga jelaslah bahwa maksud dhamir yang ada di hadis yang dipakai oleh Ibnu Malak tersebut sebenarnya juga kembali kepada orang yang ingin berkorban. Sehingga yang dilarang memotong kuku dan rambut bukanlah hewannya, tapi siapa? Orang yang ingin berkorban. Ya, ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Dua hadis yang dipakai oleh Ibnul Malak untuk menguatkan pendapatnya, maka hadis yang digunakan menurut para ulama, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Hadis yang pertama tadi dilemahkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, dilemahkan pula Al-Imam Al-Mundhiri, kemudian Ibnul Arabi, dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis yang dipakai yang pertama tadi itu derajatnya apa? Dhaif, lemah. Kemudian hadis yang kedua juga, al-udhiyatu li sahibiha min kulli sya'rin hasanah bi kulli sya'ratin hasanah, bahwa hewan korban yang disembelih oleh pemiliknya, maka pemiliknya akan mendapatkan pahala sebanyak rambut yang ada di tubuh korban tersebut, hewan korban tersebut. Maka ini juga dinilai lemah oleh para ulama. Ya, hadisnya juga apa? Lemah. Ya, ini bantahan dari para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat perkataan para ulama, ya, mereka seluruhnya menjelaskan bahwa yang dimaksud atau yang dilarang untuk memotong kuku, rambut dan bulu adalah sahibul korbannya, bukan hewannya, tapi orang yang ingin berkorban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, Al-Imam
An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau ketika menyebutkan perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum larangan memotong kuku dan rambut bagi sahibul korban. Kemarin sudah kita sampaikan hukumnya, ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan apa? Haram. Ya, ketika beliau menyebutkan dua pendapat di atas, maka beliau juga mengatakan bahwa yang dilarang adalah sahibul korbannya. Ya. Innahu, sesungguhnya dia orang yang ingin berkorban, yuhramu alaihi akhdhu syai'in min sya'rihi wa atfari. Dia dilarang untuk mengambil sedikit pun dari rambut dan juga kukunya. Jadi Imam Malik rahimahullah taala, atau itu dikatakan oleh ashabu Asy-Syafi'i, ya, murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa yang dilarang adalah orang yang ingin berkorban untuk tidak memotong rambut dan juga bulunya. Kemudian lajnah daimah itu kalau di tempat kita, di negeri kita seperti MUI, ya, di Saudi di sana namanya lajnah daimah, berkumpul di sana para ulama. Ya, kalau ada masalah mereka membahas dan sebagainya. Mereka juga mengatakan bahwa yang dimaksud dan dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, orang yang ingin berkorban, dan bukan apa? Hewan korbannya. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Al-Mula Ali Al-Qari menyebutkan pendapatnya Ibnul Malak, ya, menyebutkan pendapatnya Ibnul Malak, beliau mengatakan wa fi ibaratihi anwa'un minal istighrab. Dan di dalam pernyataan Ibnul Malak itu ada unsul gharib, pendapat yang gharib. Ya, pendapat gharib itu bahasa alusnya asing. Tapi kalau mau agak sedikit, ya, kasar, nyeleneh. Gharib itu apa? Nyeleneh. Jadi kata Al-Mula Ali Al-Qari bahwa pendapat Ibnul Malak itu gharib, asing, karena tidak ada satupun ulama yang mendukung pendapat beliau, dan Ibnul Malak berpendapat sendiri dalam masalah ini, termasuk dari mazhab Hanafiyah. Ya, jadi beliau cuma bersendiri dalam memiliki pendapat tersebut, sehingga dikatakan bahwa pendapat beliau adalah gharib, asing. Ya, tidak ada ulama yang juga yang sependapat dengan beliau, wallahu taala a'lam bishawab. Sehingga intinya adalah bahwa yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah orang yang ingin berkorban. Jadi dalam keluarga itu siapa yang atas nama korban itu, maka dia yang tidak boleh apa? Memotong kuku rambut semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Adapun keluarga yang lain yang dia cuma diikutkan dalam secara apa? Secara pahala saja, maka mereka masih boleh untuk memotong kuku dan juga rambut. Lalu kenapa kemarin kita katakan tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendapat Ibnul Malak itu bersendirian. Ulama yang lain tidak berpendapat seperti pendapat beliau, karena kebanyakan mereka berpendapat bahwa yang dilarang adalah orang yang ingin berkorban, bukan hewan korbannya. Sehingga kalau ini dibandingkan sebagai perselisihan ulama, ya tidak pas. Kalau kita katakan dalam sujud sholat, mana yang didahulukan? Apakah kedua telapak tangan dulu ataukah dua lutut? Maka di sini terjadi silang pendapat. Kalau kita katakan demikian, berarti di situ ada silang pendapat yang kuat. Yang berpendapat mendahulukan tangan dulu, telapak tangan dulu, memiliki dalil yang kuat. Yang mendahulukan kedua lututnya itu juga apa?
memiliki dalil yang kuat, sehingga pantas kalau kemudian kita katakan apa? Di situ terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Habis berwudu, bersentuhan dengan wanita, mau mahram ataupun bukan mahram, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya. Bagi wanita haid, nifas, dan juga orang junub, boleh tidak mereka membaca Al-Quran? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, karena memang mereka masing-masing memiliki pendapat yang kuat, sehingga bisa diadu pendapat-pendapat mereka. Tapi kalau masalah ini, ya, yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah hewannya ataukah sahibul korbannya, ini tidak bisa diadu, ya, karena Ibnul Malak bersendirian di dalam masalah pendapat ini, dan tidak ada ulama yang lain termasuk dari ulama madhab Hanafi yang juga ikut berpendapat sebagaimana pendapatnya Ibnul Malak, ya, sehingga ya tidak kemudian kita katakan di situ sudah silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita belajar hadis, ya, kalau kita belajar hadis, di sana ada hadis yang disebut dengan hadis gharib, ya, hadis gharib, hadis yang asing. Apa yang dimaksud dengan hadis gharib? Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan dari satu jalur saja, ya, tidak dari yang lainnya, cuma satu jalur, bersendirian jalur tersebut. Seperti hadis yang terkenal yang sering kita baca atau sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, ya. Hadis dari Umar bin Khattab, beliau meriwayatkan hadis itu sendiri, ya. Sedangkan yang lainnya tidak meriwayatkannya, ya. Tapi hadis tersebut hadis yang sahih, ya. Demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan tambahan dari perkara kurban ini yang sering ditanyakan, dan ini juga ditanyakan kepada kita, ya, yakni menyebarnya sebuah pendapat yang mengatakan bahwasannya orang yang berkorban lalu ketika dia kecilnya belum diakikohi, korbannya tidak sah, ya. Jadi muncul pendapat atau anggapan orang bahwa jika orang yang berkorban tapi di masa kecilnya dia belum diakikohi, korbannya ini tidak sah, ya, korbannya tidak sah. Benarkah demikian? Ya, ditunggu dulu, saya tak minum. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga pertanyaan yang muncul kepada kita. Jawaban dari para ulama, ada beberapa catatan bagi orang yang ingin berkorban tapi masa kecilnya dia belum diakikohi oleh orang tuanya, ya, oleh orang tuanya. Dan itu mungkin terjadi bagi kita, ya, karena orang tua kita dahulu mungkin nggak tahu akikoh itu apa, ya, sehingga kita sudah gede seperti ini, punya anak, punya cucu, belum diakikohi. Nah, itu kalau antum mau beli kambing kemudian disembelih di sini untuk akikoh, ya nggak apa-apa, makan bareng-bareng. Ya, ini kalau segini belum pada diakikoh kan lumayan, Pak. Iya. Catatan yang pertama, berkorban dengan akikoh adalah ibadah yang berbeda, ya. Berkorban dan akikoh adalah ibadah yang berbeda, dan keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Maksudnya, kalau seseorang belum diakikohi,
bukan berarti nanti kalau mau berkorban tidak sah. Ya. Bukan demikian. Jadi tidak ada sebab akibatnya. Catatan yang kedua, maaf sebelumnya. Jadi korban dengan akikah itu dua hal yang berbeda. Dan keduanya tidak memiliki sebab akibat. Artinya kalau seseorang ini belum diakikahi, bukan berarti nanti kurbannya tidak sah. Tidak sebagaimana sholat dengan wudhu. Ya. Sholat dengan wudhu dua hal yang memang berbeda, sama-sama berbeda. Tapi sholat dan wudhu memiliki apa? Sebab akibat, memiliki keterikatan yang luar biasa. Karena orang yang sholat tanpa berwudu atau tanpa bersuci, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Ya. Tidak akan diterima sholat seseorang kecuali dengan bersuci. Salah satunya dengan berwudu. Wudu dengan sholat dua hal yang berbeda, tapi keduanya memiliki keterikatan. Kalau orang yang sholat tidak pakai wudu, maka sholatnya tidak sah. Adapun kurban dengan akikah ini tidak memiliki hubungan erat ataupun tidak memiliki keterikatan yang dalam, sehingga kalau kita akan atau mau atau harus memastikan bahwa orang yang belum diakikahi di masa kecil, kemudian nanti pas besar dia mau berkorban tidak sah, ini butuh dalil. Sedangkan kita tidak pernah menemukan adanya dalil yang menyatakan bahwasannya jika seseorang di masa kecilnya belum diakikahi, maka nanti kalau besar dia berkorban, korbannya tidak sah. Kita tidak temukan sama sekali dalil tentang masalah tersebut. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, akikah dan kurban yang bertanggung jawab itu berbeda. Ya. Akikah dan kurban yang bertanggung jawab berbeda. Akikah yang bertanggung jawab siapa, Pak? Ayah atau orang tua. Sedangkan kurban yang bertanggung jawab ya siapa yang mau berkurban. Sehingga dua hal ini ya tidak bisa disamakan. Jadi akikah itu yang bertanggung jawab orang tua. Maksudnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau dari kecil kita ini belum diakikahi, maka secara hukum itu bukan urusan kita. Itu bukan tanggung jawab kita. Karena akikah itu tanggung jawab orang tua. Itu urusan orang tua, bukan urusan kita. Kita yang nggak diakikahi nggak ada masalah. Ya. Tidak masalah. Jadi bukan urusan kita. Secara hukum kita tidak ada masalah. Kalau kemudian ada yang bertanya, boleh tidak kalau kemudian nanti pas sudah gede ingin akikah sendiri? Ya, secara jawaban hukum boleh-boleh saja. Ya, silahkan. Tapi secara kewajiban atau secara tanggung jawab itu bukan tanggung jawab apa? Kita. Itu tanggung jawab orang tua kita. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Ahmad ditanya oleh seseorang, apakah saya boleh mengakikahi diri saya sendiri? Karena ketika itu orang tua saya belum mengakikahkan saya, maka Imam Ahmad cuma menjawab, dzalika 'alal ab. Akikah itu tanggung jawab bapakmu. Akikah itu
Tanggung jawab ayahmu bukan tanggung jawabmu. Ya, tapi secara hukum kalau kita mau mengakikahi sendiri maka boleh insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, catatan yang ketiga dan ini yang terakhir, sebagian ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang masa kecilnya belum diakikahi, sebagian ulama berpendapat, berarti ada sebagian yang lain yang tidak berpendapat seperti ini, berarti ada silang pendapat yang kuat di sana. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang ketika kecil belum diakikahi, kemudian ketika dia dewasa dia berkorban, maka korbannya ini sudah mewakili akikah atas dirinya. Ya, telah mewakili akikah atas dirinya. Jadi kalau kita dulu belum pernah diakikahi, kok tahun atau bulan depan mau berkorban, maka korban bulan depan besok ini sudah mencukupi atas kita secara akikah juga. Ya, mungkin akan timbul pertanyaan, bukankah akikah dengan korban secara jumlah itu beda? Belum lagi ada yang berkorbannya sapi. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini seharusnya masuk pada tema tahukah antum. Tapi tak kasih tahu di sini enggak apa-apa. Ya, bocoran. Ya. Bahwa akikah bagi laki-laki satu kambing itu boleh. Ya, boleh. Enggak harus dua, tapi memang yang afdal dua. Tapi bagi laki-laki satu boleh. Ya, ini seharusnya tema tahukah antum, tapi ya mau gimana lagi. Jadi apa? Boleh satu laki-laki satu kambing. Iya. Dan Nabi SAW pernah mengakikahi cucunya Hasan dan Husain masing-masing satu kambing. Masing-masing satu kambing. Jadi itu cukup dan sah, lunas. Tapi kalau mau yang afdal, laki-laki berapa kambing? 2, perempuan 1 kambing. Makanya kalau punya anak laki-laki dan perempuan, dua-duanya belum diakikahi, uangnya tidak pas kecuali untuk membeli 2 kambing. Boleh enggak untuk dua-duanya? Boleh. Ya, kemudahan dalam Islam. Ya, mau nambah 1 kambing lagi udah enggak bisa, uangnya enggak cukup. Ya, uangnya tidak cukup. Cukupnya cuma beli 2 kambing, itu pun sudah pas-pasan. Nunggu gaji bulan depan itu masih ngos-ngosan. Ya. Gimana, boleh enggak berkorban? Boleh. Untuk perempuan 1 kambing, anak laki-lakinya 1 kambing. Selesai. Ya, boleh. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan yang sapi? Ini juga masuk ke tahukah antum sebenarnya. Ya. Bahwa sebagian ulama berpendapat ya berkorban berakikah itu pakai sapi juga boleh. Ya. Kalau antum nggak marem dengan kambing, pakai sapi. Ya. Sebagian ulama membolehkan dalam masalah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ya, itu kalau nanti ya poin ketiga ini untuk memperkuat poin ketiga bahwa orang yang tadi masa kecilnya belum diakikahi, kemudian masa besarnya dia bisa berkorban, itu sudah mencukupi untuk akikah untuk dirinya. Kalau timbul pertanyaan, lah bagaimana dengan jumlah kambing kalau untuk akikah? Bagaimana dengan jenis hewan untuk akikah? Tadi jawabannya bahwa untuk anak laki-laki sebenarnya 1 kambing juga apa? Boleh untuk akikah. Dan untuk jenis hewannya sapi pun juga apa? Boleh menurut pendapat sebagian para ulama. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya itu dari sedikitnya ilmu yang saya dapatkan, dan ada kelebihan dari hal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.